Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afni Zetri, Program Studi Pendidikan Sosiologi Mahasiswa STK PGRI Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya. Indonesia merupakan negara yang majemuk, yang beragam, di mana negara kita adalah negara yang memiliki suku bangsa yang banyak, adat istiadat, budaya, bahkan agama yang beragam. Sehingga hal tersebut mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dengan individu lainnya. Keberagaman yang ada itu berpotensi bahkan rawan untuk terjadinya konflik. Nah, bahkan biasanya ini dia akan bisa mengarah kepada kekerasan. Sebenarnya konflik ini terjadi karena ada faktor yang melatar belakanginya. Untuk lebih jelas, mari kita lihat perbedaan konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya. Konflik merupakan proses sosial yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan kekerasan adalah konflik yang tidak bisa terkendali oleh masyarakat sehingga nilai dan norma terabaikan. Kesimpulannya, konflik merupakan faktor penyebab kekerasan dan kekerasan adalah akibat dari konflik. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis konflik dan kekerasan. Yang pertama kita lihat dulu jenis-jenis konflik. Menurut Sujono Sukanto ada 5 jenis konflik. Yang pertama konflik individu, contohnya permusuhan dua siswa SMA. Yang kedua konflik rasial, contohnya perbedaan kepentingan dan kebudayaan. Yang ketiga konflik kelas sosial, contohnya kaum kelas bawah yang menuntut keadilan. Yang keempat konflik politik, contohnya konflik pilkada. Yang kelima konflik internasional, contohnya negara Mesir dan Palestina. Selanjutnya jenis-jenis kekerasan ada 2. Yang pertama kekerasan langsung, contohnya penganiayaan. Yang kedua kekerasan tidak langsung, contohnya pembulian. Nah, seperti yang kita bicarakan tadi, konflik ini ada faktor yang melatar belakanginya. Yang pertama perbedaan antar individu, yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan yang keempat perubahan nilai yang cepat. Kemudian kita masuk kepada dampak konflik. Dampak konflik ada 2, yang pertama ada dampak positif dan yang kedua ada dampak negatif. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama kita masuk kepada dampak positif dari konflik. 1. Memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas. 2. Penyesuaian kembali nilai dan norma. 3. Berlakunya kembali nilai dan norma baru dan menciptakan norma baru. Yang keempat, sarana untuk mencapai keseimbangan. Dan yang kelima, memperkuat solidaritas in-group. Selanjutnya, dampak konflik negatif. Yang pertama, retaknya hubungan sosial. Yang kedua, perubahan kepribadian individu. Yang ketiga, hancurnya harta benda atau jatuhnya korban jiwa. Yang keempat, keteraturan sosial terganggu. Dan yang kelima, akomodasi tidak seimbang. Dan selanjutnya kita masuk kepada upaya penyelesaian konflik. Upaya penyelesaian konflik ini ada 8. Yang pertama arbitrasi atau pihak ketiga yang lebih kuat. Yang kedua konsiliasi atau perundingan. Yang ketiga adjudikasi atau pengadilan. Yang keempat statement atau berhenti sendiri. Yang kelima kompromi atau mengurangi tuntutan. Yang keenam integrasi atau penyatuan. Yang ketujuh segregasi, menghindari dari konflik. Dan yang kedelapan mediasi atau pihak ketiga sebagai penengah. Oke, itulah sedikit materi tentang konflik, kekerasan, dan upaya penyelesaiannya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.